Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ketemu lagi dengan uh, saya begitu. Oke, di sini video ini akan memperlihatkan contoh config load balance PCC di Mikrotik begitu. Kemudian ada tambahan fitur failover recursive gateway. Kemudian penerapannya di router OS versi 7 begitu, kawan-kawan. Ini config garis besarnya begitu. Jadi ada beberapa teori yang saya sampaikan di depan. Load balance di Mikrotik itu ada beberapa kan. Ada PCC, kemudian ada NTH, kemudian ada ECMP, kemudian ada PBR begitu. Kali ini yang diterapkan adalah PCC. Beberapa statement itu lebih stabil daripada ECMP. Kemudian untuk spesifikasi PCC dipisah berdasarkan koneksi. Ini contoh beberapa PCC-nya. Ini PCC di sini. Nah, ini contohnya PCC begini. Kemudian ini PCC plus failover. Kemudian ini ada failover recursive gateway. Ini failover failover saja. Kemudian ini tambah recursive gateway. Untuk load balance di Mikrotik itu adalah sebuah tema yang besar, di mana contoh beberapa load balance itu nggak cuma seperti tadi NTH, PCC, dan juga ECMP, tapi juga ada bonding, OSPF, dan BGP, di mana ini bisa juga diarahkan ke sebagai sebuah metode load balance, tapi untuk OSPF dan BGP ini lebih familiar ke routing dinamis begitu. Nah, untuk yang PCC di sini, PCC dia support untuk per connection, tapi untuk per paket dia tidak support begitu. Sumbernya dari Mikrotik official. Nah, kali ini untuk simulasinya itu menggunakan dua buah router, kawan-kawan. Seperti ini. Nah, routernya ada 450 dan juga 750 ya. GR3. Ini GR3. Oke. Jadi di sini sebagai router induk RB450, dia settingannya adalah IP statik saja. DHCP server aktif, kemudian ini ada QWW simple queue ya, simple QWW untuk 3 interface one. Nah, ini di sini ada DHCP client dapat dari internet, kemudian ada Ether 1, itu ada Ether 1, kemudian Ether 2, 3, 4 itu adalah IP statik dengan IP-nya 1.1, 2.1, dan juga 3.1. Subnettingnya /24. Kemudian ada tambahan simple queue config untuk mengatur bandwidth di 3 interface ini masing-masing 20 mega. Kemudian router load balance-nya itu adalah GR3. Nah, untuk laptop yang dipakai itu ada komputer ini simulasi saja. Nah, komputer yang dipakai untuk melakukan perekaman video ini juga, kawan-kawan. Oke, lanjut. Dia menggunakan, untuk yang router induk itu menggunakan router OS versi 6, sedangkan load balance-nya menggunakan router versi 7. Tapi untuk load balance itu di router 6 maupun 7 itu mirip. Ini kabel-kabel seadanya. Nah, config yang pertama adalah ini, kawan-kawan. Ada config interface begini ya. Nah, di config interface itu di load balance itu ada 4 otomatis, 3 untuk WAN, dan juga 1 untuk lokal. Ini cuma ngatur namanya saja. Oke, lanjut. Kemudian config
Nih DHCP server kawan-kawan, config DHCP server next saja. Kalau kita pakai DHCP setup yang ada di menu DHCP server, kemudian nanti setelahnya tinggal next. Kemudian untuk DNS-nya itu dikosongkan agar nantinya dia mengikuti config yang ada di router load balance ini. Nah, kemudian ini untuk versi command line-nya untuk config DHCP. Saya skip. Kemudian membuat routing tabel begitu. Routing tabel ini adalah hal yang baru di RouterOS versi 7. Jadi jika ingin membuat marking routing tabel itu, maka mohon maaf sambil saya perbaiki ya ininya. Presentasinya. Nah, di routing tabel itu untuk membuat mark routing, untuk membuat tabel routing yang baru itu mengaksesnya ke menu routing, kemudian ada table begitu. Nah, kemudian di sini kita menambahkan add, ada mark routing 1, mark routing 1 2 dan juga mark routing 1 3 begitu. Kemudian sama ini diaktifkan begitu FIB. Setelah membuat routing kita ngeset DNS. Kita ngeset DNS standar lah. Ini Google, ini Cloudflare, ini 999 IP DNS, kemudian set ini dan juga allow remote request. Ini ya. Nah, allow remote request itu yes, agar bisa dipakai juga DNS yang ada di router load balance, bisa dipakai juga oleh kliennya. Kemudian adalah membuat ini interface list. Jadi membuat interface list, tapi untuk saat ini cuma di simulasi ini cuma satu begitu. Tapi jika di realita atau di pengembangan nanti kalau lokalnya itu ada banyak itu, maka interface list ini akan memudahkan begitu. Jadi arah dari tutorial ini, arah dari sharing-sharing load balance ini diarahkan dengan menggunakan interface list begitu. Alternatifnya ada enggak? Ada alternatifnya, yaitu dengan menyebutkan ini IP address di firewall mangle, karena ini kan nanti dipakainya di firewall mangle group interface LAN ini. Ini membuat grup interface LAN dengan interface anggotanya itu adalah Ether 4 lokal begitu. Nah, kemudian next. Kemudian berikutnya adalah config IP address router load balance begitu. Seperti tadi disebutkan, dia punya 3 WAN, ada WAN 1, 2 dan 3. Ini nge-add network seperti biasa saja, jadi menambahkan alamat 1.2 di Ether 1, kemudian alamat 2.2 di Ether 2, kemudian Ether 3 di alamatnya 3.2, dan kemudian untuk yang lokal sendiri itu adalah 4.1. Subnettingnya 24 di Ether 4 begitu. Oke, berikutnya adalah membuat address list begitu. Jadi kalau tadi kan membuat ini address list lokal. Nah, sekarang kalau tadi adalah interface list. Nah, kemudian berikutnya adalah address list. Jadi alamat IP, sedangkan ini adalah interface-nya. Jadi kita membuat 4 buah alamat pengalamatan yang dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah WAN 1, yang pertama adalah LAN, sebentar. Oke, udah tadi ada yang perlu saya perbaiki. Jadi
Address listnya ada 4. Yang pertama adalah lokal begitu, IP address LAN dengan alamatnya 4.0 begitu. Ini buka menu firewall, kemudian address list, kemudian plus. Nah, nanti listnya tinggal diketik saja grup IP address LAN, kemudian masukkan IP yang sudah ditentukan tadi 4.0 untuk lokal, kemudian untuk yang WAN-nya itu 1.0. Ini address listnya itu adalah network ya, ini network karena di belakangnya kan 0 gitu, jadi network. Kemudian WAN 2 2.0, WAN 3 itu 3.0 begitu. Enggak, akhirnya dapat seperti ini begitu. Alternatifnya itu bisa disebutkan langsung cukup IP address di firewall Mangle nantinya begitu. Fitur address list itu bisa bermanfaat untuk ketika jaringan yang dipakai itu yang pertama itu ketika jaringannya banyak, dan yang kedua itu penyebutannya begitu. Jadi ketika di firewall address list begitu kita kan ketemunya itu IP sama kata-kata gitu ya. Tapi kalau dengan kata-kata itu kan lebih memudahkan begitu, lebih mudah daripada mengingat IP address. Nah, berikutnya adalah ini pembuatan Mangle atau menandai paket, menandai koneksi yang melintas, yang masuk ke router load balance begitu. Jadi ada 5 segmen begitu. Ini adalah hasil akhirnya ya kawan-kawan. Nah, kalau ini tadi itu kan dirubah menjadi kata-kata begitu. Kata-kata, tapi ini bisa dialternatifkan dengan menyebutkan IP-nya di firewall Mangle begini. Jadi tadi kan ada address list begitu. Jadi dilihat saja di interface list ini. Di interface list itu kan udah membuat kata-kata grup interface lain, ada gamma ini grup IP address 1 begitu. Nah, ini ya. Jadi ketika sudah sampai ke firewall Mangle itu dengan ini kan bahasa manusia lebih enak begitulah ya daripada IP address. Kalau IP nanti akan hafal-hafalan gitu. Tapi dengan begini insya Allah akan lebih mudah difahami. Nah, ini secara ringkas ya. Bagian satu itu adalah menandai paket yang masuk dari interface LAN ini yang menuju ke IP, menuju ke router begitu. Yang menuju IP router. Ini contoh. Nah, gini. Jadi action accept itu adalah paket yang masuk ke interface LAN. Kemudian IP-nya itu adalah IP dari router itu sendiri begitu. Ini ada ya ini IP router atau ya otomatis IP router ya. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah menandai koneksi yang masuk dari ini menandai koneksi yang masuk dari interface ISP begitu, dari ISP. Jadi koneksi dari atas masuk ke bawah begitu. Kemudian yang nomor 3 adalah ini jalur yang keluar dari router load balance yang merupakan koneksi ISP123. Jadi ini kan nomor 2 ini kan masuk dari atas ke dalam router load balance. Nah, kemudian keluarnya itu diarahkan di MAC routing ke menggunakan rule yang nomor 3 ini, yang warna hijau. Nah, kemudian mark koneksi itu adalah yang nomor 4 itu adalah menandai koneksi yang masuk dari interface LAN begitu. Masuk dari interface LAN. Nah, disinilah load balance PCC-nya itu main begitu kan, dimainkan gitu. Ini saya beri sorry
ini teks. Nah, ini adalah config di mana load balance basis-nya itu jalan ini. Jadi ketika dari interface LAN masuk grup interface LAN itu kan cuma satu ya, Ether 3 itu, maka akan terbagi jadi ini dianggap sebagai sebuah 3 paket, ada paket 1, paket 0, paket 1 dan juga paket 2 begitu. Jadi ada pengarahan tertentu begitu. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah connect. Ini adalah memberikan tanda, menanda routing, menandai jalur yang masuk dari interface LAN yang merupakan koneksi ISP 1, 2, dan 3. Yang masuk dari interface LAN menuju koneksi ISP 1, 2, dan 3. Nah, begini bahasanya. Jadi ini ditangkap, coba saya lihat. Nah, ini kan ditangkap ya. Nah, jadi ada ada paket yang masuk dari bawah, dari Ether 4. Itu dia terbagi menjadi 3 segmen begitu. Segmen 0 itu adalah nanti akan ditandai dengan mark connection 1. Ini kan ada mark connection 1 gitu ya. Ada mark connection 1, 2 dan juga 3. Nah, yang nomor 2, ini kan nomor ini anggaplah 0, 1, 2 gitu aja. Sesuai ini aja. Yang 1 itu adalah akan ditandai dengan mark connection 1, 2, kemudian yang nomor 2 itu adalah mark connection 1, 3 begitu. Nah, itu terus berikutnya akan kembali ke 0, 1, 2, 3, kembali ke 0, 1, 2 begitu seterusnya. Nah, setelahnya akan diolah di mark routing ini untuk merutekan atau menandai jalur agar dia menuju ke, ini kan tadi sudah mark koneksi 1, 2, 3. Nah, terus setelah ditandai koneksinya, kemudian nanti dibuatkan jalur 1, 2, dan 3 begitu kawan-kawan. Nah, itu adalah firewall mangle-nya. Ini config satu persatunya. Ini perlu agak diperhatikan karena ya dari awal inilah nantinya load balance akan terbentuk begitu kan. Oke, coba sambil saya edit agar bisa lebih pas. Nah, yang pertama adalah ini, jadi chainnya actionnya accept, chainnya pre-routing, kemudian tujuan address listnya adalah grup IP address LAN, input interface-nya adalah grup interface LAN, maka dia di-accept. Kemudian masuknya dari interface LAN, tujuannya adalah IP 1 itu juga di-accept. Sumbernya dari interface LAN menuju ke IP address 1, 2 maka di-accept. Kemudian masuk dari interface LAN menuju ke IP 1, 3 itu juga di-accept gitu config-nya. Kemudian yang kedua ini ya, menandai koneksi dari. Nah, berikutnya adalah menandai koneksi yang masuk dari interface. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan,
Ini adalah paket yang masuk, koneksi yang masuk dari atas begitu. Rule-nya seperti ini. Add action, mark connection, chain-nya pre-routing, connection mark-nya no mark, kemudian connection state itu adalah new, input interface-nya adalah ether1, one1, new connection mark-nya diberikan tanda koneksi markon. Ini markonnya 3 ya, ini ternyata. Ini kelebihan. Tapi ternyata di sini pun juga N-nya 3 begitu. Mark connection 1. Passthrough-nya diaktifkan. Ini seperti bisa dilihat di sini. Ini berlaku untuk semua ya. Nah, ini yang di sini ya. Ini pre-routing. Ini dari ISP1 kan ya. Nah, ini no mark new, kemudian ini mark connection 1, 1, 2 dan juga 1, 3 begitu. Kemudian lanjut ke berikutnya, setelah koneksi yang masuk dari internet udah ditandai koneksinya, kemudian adalah jalur ke luarnya. Ini adalah setelah dibuat koneksinya, maka berikutnya adalah dilakukan routing marknya begitu. Routingnya itu adalah 1, 2 dan juga 3. Ini chainnya adalah output. Kemudian config-nya seperti ini. Action-nya mark routing, chain-nya adalah output, connection mark-nya itu adalah mark connection 1, 1. Kemudian dia dirutekan. Di routing mark-nya itu adalah mark routing 1, 1. Passthrough-nya no. Begitu juga untuk 1, 2 dan juga 1, 3. Oh ya, dan di sini pun juga ada ini penggunaan channel. Ini enggak ya. Ini nanti ini nanti. Oke. Berikutnya yang nomor 4. Oke. Itu. Nah, itu tadi yang ada di sini itu adalah tempatnya di sini. Ini adalah pembagian PCC-nya ini kawan-kawan. Jadi ketika ada paket dari bawah, yaitu dari IP 4 titik sekian, itu jadi kita masuk ke bagian ini ya. Jadi koneksi dari jaringan lokal. Nah, itu tadi udah saya jelaskan ya. Enggak, untuk teknisnya seperti ini. Kita membuat firewall mangle, kemudian plus, kemudian actionnya adalah mark connection, chainnya adalah pre-routing, connection marknya itu tanpa no mark, belum ditandai. Kemudian connection state-nya adalah new, tujuannya adalah tidak yang bukan ke IP lokal, ini tanda seru lokal itu tidak. Jadi seperti ini itu kan ini ya, misalnya ini nanti ada destination address type, kemudian ini ada beberapa pilihan nih lokal nih, tanda serunya diaktifkan gitu, yang tidak ditujukan ke IP lokal itu, maka masuk ke dalam mark connection ini begitu. Nah, nanti itu ada di sini per connection classifier-nya untuk PCC-nya. Coba lihat ada di advanced ini PCC per connection classifier begitu. Ada beberapa pilihan, pilih saja yang address dan juga port. Ini 3, depannya 3, nanti pembaginya adalah 0.
kemudian ini 3 1, kemudian 3 ini 2 begitu. Itu yang PCC kan. Nah, kemudian itu diterapkan untuk WAN 2 dan juga WAN 3. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah membuat oke. Nah, ini sekilas sedikit mengenai PCC. PCC itu dia bisa banyak, mau berdasarkan address, mau address itu ada destination, ada source begitu. Nah, ini dipilih buat address dan juga port itu untuk meningkatkan kompleksitas begitu, meningkatkan kompleksitas. Kalau hanya tujuan destination port saja, maka kalau dengan maka IP-nya itu mainnya adalah di tujuan destination portnya, terus kemudian maka ya, akan dilakukan pembagian. Kemudian kalau portnya kalau IP-nya sama, maka dia tidak akan tidak dibagi begitu. Pembagiannya adalah ketika destination portnya itu berbeda begitu. Kayaknya ya. Untuk yang bagian ini nggak saya jelaskan lebih lanjut begitu. Tapi beberapa tutorial itu mengarahkan untuk menggunakan boot address dan juga port untuk meningkatkan kompleksitas informasi dalam membuat PCC per connection classifier. Nanti efektivitas dan juga ya, efektivitasnya akan terasa ketika bertemu dengan traffic yang besar begitu. Ini kan cuma uji coba. Nah, kemudian adalah yang berikutnya ini menandai jalur dari jaringan lokal begitu. Ini adalah membuat jadi tadi sebelumnya kan sudah membuat mark connection WAN 1. Nah, kemudian buat mark routing WAN 1. Role-nya seperti ini. Mark routing chain pre-routing connection mark connection 1. Group interface input interface listnya adalah group interface LAN atau Ether 4. New routing marknya adalah mark routing WAN 1. Nanti dipisah juga untuk nanti ada mark routing WAN 2 dan juga mark routing WAN 3 begitu kan. Nah, kemudian firewall NAT itu mudah. Nah, IP firewall NAT action masquerade chain source NAT auto interface ada ether 1, ada ether 2, ada ether 3 karena WAN-nya 3. Kemudian berikutnya adalah memetakan jalur. Nah, ini memetakan jalur itu ini adalah hasil akhir. Kemudian di sini ada memetakan jalur. Nah, ini hasil akhirnya adalah seperti ini. Cuma nanti urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Nah, jadi begini. Ini saya jelaskan penjelasannya secara langsung ya. Jadi ini ada nomor 1 adalah DAC. Itu adalah ini kan routing decision ya, memetakan jalur atau IP route begitu. Jalur routing decision IP route ini adalah menu di IP route kawan-kawan. Nah, di IP route ini berisinya seperti ini. Jadi ada DAC ini otomatis, aktif, connect, dinamik. Ini adalah IP dari ether 1, ether 2 dan juga ether 3 dan juga ether 4. Ini otomatis dapat ya. Ini akan jadi routing tabel utama. Kemudian yang nomor 2, nah ini dulu. Ini adalah prioritas 1. Jadi ini adalah rekursifnya. Jadi ada 192.168.11 jika ini destinasi jika menuju 1111
itu maka gunakanlah gateway 1.1. Ini adalah Ether 1. Kemudian ada 888, itu gunakanlah Ether 2. Kemudian ada 999, itu gunakanlah Ether 3, di mana IP-nya gateway-nya adalah 3.1 di Ether 3. Nah, dia prioritasnya itu adalah 1, dan di sini tidak dilakukan cek gateway. Oke, kemudian yang nomor 3 lanjut. Nah, ini mulai memasukkan, tadi kan sudah membuat menandai rute untuk WAN 1, WAN 2 dan juga WAN 3 begitu. Nah, disinilah kemudian dibuat jalur internet. Jalur internet ini kan 0000 menuju ke internet, itu untuk yang WAN 1 itu gunakanlah gateway 1.11. Karena nanti 1.1 itu dia akan mengarah ke 192.168.1.1 begitu. Sedangkan untuk yang WAN 2 itu adalah 8888 itu menuju ke 2.1. Makrouting WAN 3 itu dia menuju ke 999, di mana 999 adalah gateway-nya 3.1 begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ini ada parameter ping ya, kok dia gagal menuju 111, maka dia bisa ke backupnya. Ini kan ada distance-nya 1, maka prioritas 1. Kemudian kalau gagal maka dia akan ke nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah ini digunakan backup untuk bertukar gateway gitu. Jadi kalau ini kan ada WAN 2 awalnya kan dia menggunakan 888, WAN 2 kan bukan 88 ini. Nah, kemudian dia dibalik WAN 2-nya menggunakan 111 agar menggunakan IP dari WAN 1 begitu. Nah, mungkin bisa dipahami ya. Semoga. Ini videonya akan panjang kawan-kawan. Nah, kemudian ada makrouting 1, makrouting WAN 3 tetap menggunakan 11 karena ini diskenariokan ini yang trouble itu adalah WAN 2. WAN 2 adalah ini ya, 888-nya yang bermasalah. WAN 2 kan menggunakan 888 toh. WAN 2.1, oke. Nah, kemudian untuk backup itu seperti itu. Yang prioritas 2. Berikutnya untuk yang prioritas 3 itu adalah ini diskenariokan adalah ini yang 999-nya itu yang bermasalah. Karena 99-nya kalau diskenariokan ini bermasalah, maka yang terkena imbas itu adalah yang di WAN 3 ini. Jadi WAN 3 kan dia ke 999. Tapi WAN 3 udah di backup 11 ini. Kok 11 juga gagal, maka dia ada backup ke 8888 ini. 888 ini nantinya dia akan melalui ke Ether 3 begitu. Nah, itu kemudian ini sudah, ini 345 sudah. Nah, terus kemudian ada yang nomor 6 ini. Nomor 6 ini untuk router itu sendiri kawan-kawan. Jadi ini kan routernya belum dapat internet nih, karena kan belum ada yang untuk menuju ke internet. Nah, ini ada menuju ke internet 00000, tapi dia ada routing tabelnya. Nah, ditambahkanlah satu buah IP route atau routing destination menuju ke internet, gateway-nya ke modem 1, ke WAN 1 gitu. Ini dipakai untuk internet router itu sendiri gitu. Nah, config-nya seperti apa? Ini otomatis, kalau ini otomatis muncul yang nomor 1. Nggak usah di setting, dia akan muncul dengan sendirinya. Nah, untuk yang ini recursive gateway. Untuk yang recursive gateway itu config-nya kurang lebih seperti ini. Ini sampai round disable no, distance 1. Jaraknya itu adalah tujuannya ke 111, gateway-nya menggunakan ini adalah recursive gateway ya, membuat recursive gateway. Routing tabelnya adalah
Ini routing tabelnya main. Oh iya, untuk yang recursive gateway itu ada scope dan juga target scope begitu. Biar nanti bisa menjadi rekursif begitu. Pengisiannya di sini happy root escape root begini. Untuk IP root seperti ini kan itu kan ada recursive gateway adalah ini kan. Terus ini ada scope dan juga target scope begitu. Ini diterapkan untuk 3 buah recursive gateway. Recursive gateway-nya ada ini. Saya kasih gini recursive gateway 88 dan juga 999. Oke. Kemudian ngasih internet seperti tadi sudah dijelaskan, ini dikasih cek gateway-nya ping disable tidak, distance-nya itu adalah 1, distance 1, destination address 0000, gateway-nya itu adalah 1, routing tabel mak routing 1, mancuan 1, scope 30, super hardware ini hardware offload no target scope 30 begitu. Oke. Ini diterapkan juga untuk yang WAN 2 maupun untuk WAN 3. Lanjut. Nah, kemudian ada itu kan internet utama ya, dia kan distance 1. Nah, kemudian berikutnya adalah distance 2. Distance 2 ini dipakai untuk backup. Nah, itu backup yang berikutnya. Oke. Ini sama, cuma yang berbeda adalah ini gateway-nya. Gateway-nya yang berbeda, destinasi address-nya sama distance-nya ini. Distance-nya adalah 2. Ini dipakai untuk backup begitu. Backup 1 itu. Nah, ini adalah backup 2 atau failover yang kedua jika masih juga gagal pada gateway, karena gateway-nya kan ada 3, 89 sama 111, 888 juga 999 begitu. Ini adalah yang backup yang kedua begitu. Nah, seperti ini konfigurasinya, bisa dilihat. Oke. Nah, kemudian jadilah seperti ini. Ini kan recursive gateway. Ini sudah sampai ke sini ya, config internet backup 2. Oh, ini ada file over. Oh, ini hasil kok ini. Ini hasilnya file over seperti ini kawan-kawan. Jadi MAC routing WAN 1 itu melalui gateway 111. Ini adalah recursive gateway untuk menuju ke internetnya begitu. Nah, ini dan seterusnya WAN 2 menggunakan 888 sebagai gateway rekursif menuju ke internet. MAC routing WAN 3 itu menggunakan 999 untuk rekursif gateway menuju ke internet gitu. Oke, sudah. Ini yang terakhir, internet untuk routernya itu sendiri. Config-nya seperti ini. Oke. Nah, karena ini videonya panjang kawan, jadi untuk pengujiannya terpisah sudah ada di YouTube channel, bisa diakses, nanti bisa diklik di kolom deskripsi. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.